Nah, masuk ke email saya, apa bukan email malah, ke folder komputer. Yang aljabar linear udah bagus masuk kemarin. Kalau masuk nanti saya kirim ya, saya kirim ke grup. Jadi saya nggak usah video tapping lagi kali ya, karena 2 kali itu rasa saya seperti sama aja ya. Mendingan langsung record di sini gitu. Maaf, ini tadi internet kan habis hujan lebat, jadi wifi-nya tuh ini on off gitu. Jadi baru stabil 5 menit yang lalu gitu. Hujan terus tiap sore ya di rumah saya. Nah ya oke. Sekarang sesuai yang dengan ini, kenapa saya bilang bab 7 ya, bab 7 sesi 1. Aljabar boolean ini banyak gitu, banyak sekali. Jadi kayaknya nggak bisa kita bahas dalam satu masa gitu ya. Jadi harus saya bilang udah bagi 2 aja, bagi 2 kali gitu supaya lebih fokus gitu. Enak. Nanti saya kirim lagi yang sesi 2-nya. Gitu. Ini baru yang sesi 1. Saya share screen. Udah oke, udah 6, udah lengkap. Oke. Nah, ya. Udah kelihatan ya. Saya kecilin kali ya, karena katanya pernah kalau saya maximize ini nggak kelihatan gitu katanya tulisan-tulisannya. Jadi mungkin bisa. Udah kelihatan semua ya? Oke ya. Alhamdulillah ya. Kelihatan, Bu. Saya lihat lengkap udah. Memang segini aja kelas kalian ya. Kalau nggak 5, 7 ya begitu. Tapi sayang ya nggak boleh digabung ya ke kelas 01. Nanti nggak masuk record absennya katanya. Udah disetting gitulah. Ya udahlah. Ini sesuai dengan ini aljabar boolean. Dia nanti ada hubungannya dengan ini ya. Apa namanya tuh? LED gitu ya. Macam ya mungkin yang laki nanti udah biasa gitu. Nanti yang sesi 2 itu saya juga pernah sih praktekin gitu ya, tapi bukan macam anak teknik yang detail ya, membuat lampu apa LED-nya itu gitu, enggak sampai ke situ ya. Tapi secara matematisnya yang kita pelajari nanti. Jadi aljabar boolean ini adalah dia bukan himpunan kosong gitu ya. Dibilang itu karena apa? Dia punya karakter sendiri. Ya di sini ada mempunyai karakteristik seperti manusia gitu kan. Ada yang hitam putih, terusnya ada yang sipit matanya, ada yang hidungnya mancung gitu ya. Seperti itu. Jadi boolean itu ada dalamnya properti tersendiri. Dia ada properti ya. Di sini bilang dia bukan himpunan kosong yang jelas, yaitu 01 tambah dot, lepas itu apalagi tambah dot dan unary, yaitu tanda yang ini, komplement dengan ya seperti itu, ada XYZ-nya. Yang ini ya, ada tambah, ada plusnya, ada dotnya. Ya, lepas itu juga ada komplemennya nih, perpangkatan gitu, bukan pangkat 1, komplement gitu. Tapi dia memenuhi sifat inilah, komutatif, asosiatif, distributif, identity, complement. Complement itu yang ini ya, unary ini dia. B ini adalah himpunan, jadi terdiri dari plus, dot, unary, complement, 0 dan 1, binary. Ya. Nah di sini. Jadi apa? Terdiri dari 2 operator biner, plus dan ini dot. Lepas itu ada unary-nya, B itu adalah himpunan. Jadi operatornya 01 dot ini. Lepas itu ada angka 0 dan 1. Adalah 2 elemen yang berbeda dari himpunan, nama himpunan itu B ya, jadi itu yang disebut aljabar boolean karena
elemen daripada himpunan B ini nanti gitu ya. Nah ini kenapa di aljabar boolean itu karena memenuhi ini apa? Dia closure itu ada plus dotnya, identity 0 dan 1 ya. Nih identitasnya. Tapi ingat dia ada rumusnya kalau A tambah 0 sama dengan A dot 1 sama dengan A. Gitu. Terus komutatif ya kayak tadi yang sebelumnya, yang table ini sama. Lepas itu A dot B plus C distribusi satu-satu, dipetakan satu-satu, komplement koma gitu, koma di atas ya. Jadi ingat rumusnya A tambah A komplement 1 sama dengan 1. A dot ini bukan kali ya, dia sebut bukan kali ya, A kali A bukan gitu ya. A dot A komplement atau A dot A unit sama dengan 0. Gitu ya. Dia dot gitu, dot product gitu seperti itulah. Ya, jadi bukan kali ya kalau kita sebut. Nah, jadi sini apa punya aljabar ini harus diperlihatkan apa? Dia ada himpunan yaitu B misalnya. Terus harus memenuhi apa? Biner dan uner gitu. Uner itu apa ya tadi yang komplement ya, koma di atas. Postulat dan postulat Huntington. Apa tuh postulat Huntington ya? Nah ini dia postulat Huntington ini. Dia kayak ini kita rumus 0 tambah 0 berapa gitu ya. A dot. Jadi harus dihafal dikit lah ini. Ada hafal dikit. A dot B. Jadi bukan A kali B ya menyebutnya. Walaupun hasilnya sama ya dengan perkalian. A dot B 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Walaupun sama hasilnya, sama dengan hasil perkalian ya. Tapi sebutnya A dot B. Kalau A tambah B sama dengan hasil penjumlahan 0 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 0, 1. Kalau komplement kebalikan ya 0, 1, 1, 0. Ya, itu disebut aljabar boolean. Inilah disebut aljabar boolean. Pas itu postulat Huntington itu tadi apa? Closure, yaitu berlaku yang tadi ini 01 nih closure tadi mana ya? Tadi saya nih 0110 gitu. Nih A tambah B, A tambah A kali B, B. Dia apa? Jadi gini, nanti kalau mendekati ini tambah lawannya dot gitu. Jumlah lawannya dot. Ya kalau di dalam aljabar boolean gitu. Itu closure maksudnya. Lepas itu identitas tadi berlaku 0 tambah 1 komutatifnya 1 tambah 0 hasilnya 1. Nah, 1 dot 0 sama dengan 0 dot 1 sama dengan 0 gitu. Ini dari tabel ini ya tadi. Oke. Komutatif udah jelas seperti tadi ya, tabel yang ini komutatif. Terus itu apalagi Huntington ya, yang ini memenuhi Huntington nih. Huntington. Pas itu distributif sama lihat yang tadi di ini nih distributif, oke. Dia jadi ini mau ini maksudnya penjabaran itu ingin membuktikan tabel ini benar gitu. Ini tabel ini benar nggak? Ini dia karena dia memenuhi postulat Huntington. Gitu. Distributif oke, coba A dot B tambah C. Nah, coba A dot B tambah C itu berapa gitu misalnya. Gitu ya. Jadi nanti ada tabel ada 3 juga, 3 elemen dalamnya. Kok ini 2 ya? Terus dengan tabel operator biner. Kenapa biner? Karena A dan B aja, baru ada elemennya A dan B saja, 2 saja, ya tabel kemudian. Nah ini sekarang kalau 3 bagaimana? Ini ya ABC, ini ABC ya. Oh tadi kan A dan B aja, sekarang ABC. Jadi dibuat dulu kita buktikan benar nggak nih tadi dia analisa Huntington nggak nih? Sesuai dengan ini juga nggak Huntington? 0, 0, 0, 0. A dot
B tambah C 0. Jadi 0.0 berapa? 0 gitu ya. 0.1 0. Kalau susah nyebutnya ya udah sama 0 kali 1 ya 0 gitu ya. Lepas itu 1 kali 1 1 benar 1 kali 1 iya. Sekarang A dot B. Ini dengan ini. Gitu terus ya. Jadi mendapatkan A dot B plus A dot C seperti ini. Gitu. Jadi tabel ini memenuhi aljabar Boolean. Ini dia nih. Ini hukum apa nih? Distributif. A tambah B kali A tambah C. Ini bukan yang ini maksudnya. Kalau ini hanya membuktikan bahwa ini juga sama juga memenuhi postulat Huntington. Nah, jadi benar dapat ditentukan dan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti yang satu tadi. Ya. Yang satu mana ya? Nih, yang ini. Ya. Jadi tabel ini A dot B tambah A dot C, ya ini dia. A dot B tambah A dot C ya. Sama nggak cara jalannya dengan ada closure, identitas, komutatif gitu loh. Disuruh buktikan juga sama dengan tabel ini nggak, tabel ini. Berlaku. Ternyata berlaku, berarti dia memenuhi tabel ini, memenuhi aljabar Boolean. Ini lanjut, tadi udah nomor 4 distributif, nomor 5 komplement. Ini komplemennya ya, nih. Jelas berlaku karena tabel kebenaran di atas memperlihatkan bahwa A tambah A komplement sama dengan 1. A dot A 0. Kenapa? Kok bisa? Ya udah kita inikan dulu. A tambah, misalnya 0 tambah 0 komplement. A-nya itu andaikan 0 ya. Benar nggak? Yaitu 0 tambah A komplement berapa? Kebalikannya 0 berapa? 1. Tadi nih. Ini ya, ini dia nih. Kebalikan 0, 1. 1, 0. Jadi kita mau buktiin kenapa A tambah A komplement sama dengan 1. Karena ini dia jalannya nih. Yaitu 0 tambah 1. 0-nya yang ini dibalik komplementnya jadi 1. A komplement 1. Kalau 1 komplement 0 gitu ya. Dia dikebalikan aja. Jadi 0 ya. Jadi ini kalau 0 tambah 1 ya 1. Berarti benar. Hasilnya 1. Tuh tengok ya. Lepas itu coba kalau masukkan A-nya 1, benar nggak? 1 tambah 1 komplement. Nah, 1 komplement kebalikannya apa? 0. Berarti 1. Jadi betul. Berlaku komplement. Kalau A kali A dot A sama dengan 0. Andaikan A-nya 0. Benar nggak? Gitu. Berarti benar. Ya, di mana A dot A. Mana tadi ya? Tadi saya kayaknya lihat A dot A. Di sini. Ah, ini dia nih. Nah, ini dia. A plus 0 A. Bukan yang ini. Nah, ini dia komplement. A dot A komplement ya sama yang ini salah. Saya lupa komplementnya. Nanti kalian yang udah saya upload itu ya di RMS kalian tuh diubah ya sendiri ya. Maksudnya ditambahin A komplement. Ntar bingung. Kok ini nggak sama dengan tabel ini, Bu? Gitu. Ini dia nih komplement. A dot A komplement. Nanti saya bilang kayaknya ada yang lain gitu. Karena A komplement, misalnya 0 komplement, kebalikannya 1 kan? Ini dia. Jadi 0 kali 1, 0 sama. Kalau 1 komplement, berarti kebalikannya 0. Berarti 0. Jadi terbukti bahwa dia hasilnya 0. Gitu. Ya tambahin sendiri ya. Nanti di itunya komplementnya. Jadi kelima postulat Huntington ini, pembuktian closure, identitas, komutatif, distributif dengan komplement terpenuhi ya. Jadi terbukti bahwa hasil 0 dan 1 ini nih bersama-sama dengan operator biner plus dengan dot dan komplementnya operator merupakan aljabar Boolean. Itu yang disebut. Jadi aljabar Boolean itu dalamnya ada itu maksudnya ada ini, ada biner
ada komplement, ada 01 gitu. Ya. Jadi dia nggak mungkin kosong. Himpunan B-nya misalnya B itu himpunan. Ya, nah sekarang ekspresinya seperti apa? Misalkan ini tadi benar terdiri dari ini, suatu ekspresi boolean B ini adalah setiap elemen dalam B setiap berubah, yaitu variabel yang berubah itu. Jika E1 dan ini adalah ekspresi boolean E1 tambah E2, jadi dia berlaku nanti ada E1, E2. Kalau dia ada E1, E2 nih dalamnya, dalam himpunan B ini, nanti akan terjadi soal-soalan yang keluar. E1 kali E2 berapa? E1 dot E2, E1 komplement berapa gitu ya. Ini dia ekspresinya. Nanti ada macam ini bentuknya, ada macam ini gitu. Ada macam ini gitu loh maksudnya. Ekspresi itu seperti itu. Jadi dia nggak 0 aja, nggak 1 aja, tapi nanti ada soalan-soalan muncul seperti ini. Bagaimana cari ininya? Nah, itu dia ditanyakan dari soalan-soalan aljabar boolean ya. Nah, yuk kita evaluasi dulu, mengevaluasi ekspresi boolean. Misalnya, A komplement dot B plus C. Jadi tentukan misalnya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Coba hasil evaluasi ekspresinya bagaimana? Ya, kita masukin aja ya. Karena A, tapi ini ada komplement, jangan lupa ya. 0 komplement dot, ini 1 tambah 0. Jadi berapa? Coba A komplement kebalikan. Kalau ada komplement itu kebalikan ya. Jadi tinggal 1 kali 1 lah. Ini 1 tambah 0, 1. Ya udah berarti hasilnya 1. Gitu aja. Ini baru sederhana. Evaluasi ekspresi. Ekspresinya, evaluasi ekspresi maksudnya ada juga diekspresikan dalam bentuk ini gitu. Ya. Nggak tunggal aja, nggak B aja. Bisa aja ABC diapain kayak komplement kayak di plusin ke, di dotin gitu. Nah itu. Jadi dua ekspresi boolean dikatakan equivalent, sama gitu ya. Misalnya equivalent itu kiri dan kanan. Ini dengan ini sama. Ruas kiri dengan ruas kanan sama. Makanya itu disebut ekspresi boolean disebut equivalent. Keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai. Contohnya apa? Coba buktikan A dot B plus C harus sama hasilnya dengan A dot B plus A dot C. Ayo. Tapi harus dijabarin ya. Nah itu dia nanti. Saya paling suka kalau ngasih soal matematika tuh, karena nih kita bukan, saya udah bilang bukan social science gitu. Jadi teknik kita, ya ilmu pasti matematika ini. Jadi saya nggak mau jawabannya langsung, tapi ada cara jalannya gitu. Kalau jawabannya aja kita nggak tahu ini dari mana. Contohnya kok tiba-tiba udah sampai di rumah, apa terbang gitu. Kita kan nggak mungkin gitu. Ada yang bilang kok cepet sampainya tadi naik kereta api. Ada juga kawannya bisa ngebut naik motor gitu. Pak kalau naik kereta api kan harus ada jadwal. Nah, gitu aja kan pasti gitu ya jawabannya. Nggak mungkin tiba-tiba kok udah ini udah sampai saya di rumah, pokoknya udah sampai. Nggak mungkin gitu ya. Jadi seperti ini juga. Jadi kita pingin kepastian gitu. Kok ini sama dengan ini hasilnya gitu. Oh enggak, saya nebak aja lah, nggak mungkin nebak aja gitu ya. Jadi harus tahu cara jalannya ya. Jadi misalkan, oh ini tadi belum selesaikan, nanti kita selesaikan sama-sama ya. Ini ada nih ya. Misalnya ini A tambah A komplement B harus sama nilainya dengan ruas kanan yaitu A plus B. Bagaimana penyelesaiannya? Nah ini ada nih. Yaitu coba kita ini dulu. Yang senang kalau buat table kan, ya buat table. A B berarti ada dua kan, A dan B, oke. Terus satu lagi harus selesaikan dulu A komplementnya, kolom A komplement B. Lepas itu kolom lagi A komplement kali B dot B. Ini maknanya dot nih ya. Kalau begini dia dot nih. Sebenarnya dia ada tanda ini, tanda dot. Tapi boleh ditulis begini ya. Boleh tulis apa, nyambung. Udah kedua, udah 4 ya. Sekarang kolom kelima harus ada A tambah B. Ini dia. Harus ada juga ini. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Kolomnya jadi ada berapa kolom? 3, 4, 5, 6.
Ya, jadi kalau misalnya ada soalan, buatkan tabel kebenarannya dari aljabar boolean ini untuk ekspresi boolean maksudnya. Buktikan bahwa dia ekuivalen, tapi selesaikan dengan dalam bentuk tabel kebenaran, true table ya, gitu. Jadi true table. Nah ini, jadi kalian buat gini, harus satu-satu ada semua ya. Nih 1, 2, 3, 4. A dan B 5, 6. Dan dua-duanya. Jadi berapa? Kalau ini ya 0, 0, 01. Digitu dulu, 0 dulu, 01. Baru 1, 0, 1, 1 gitu ya. Nah jadi sekarang A, B. Sekarang ini dulu satu. A komplement B dulu. Lawan dari A ya. Lawan dari 0, 1. Lawan dari ini, saya lupa ini deh, annotation deh. Lupa pula ya. Lawan dari ini. Lawan dari 0, 1. Lawan dari 1, 0. Lawan dari 1, 0. Ya, karena ini A komplement ya. Ya. Lepas itu A komplement kali B. Hasil yang ini dikali B nih. Dot B lah. 1 ke 0, 0. 1 dot 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ya, gitu. Yang ini kalian udah lah, pasti ada A plus A dot B. A dot B-nya udah dapet. Ya udah tambah dengan hasil yang ini. A plus yang ini. 0 tambah 0. 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0 gitu ya. 1. Oke, ini betul. Ya udah ya. Jadi sekarang udah selesai. Tinggal A tambah B aja. Karena ini ruas kiri sama ruas kanan harus ditulis juga ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Perjanjian tanda titik dapat dihilangkan ya. Tadi saya bilang dapat dihilangkan ya. A komplement B itu maksudnya A dot B boleh dihilangkan. Dibilang tadi nih tanda titik ini boleh dihilangkan ya. Kecuali jika ada kalau ada kurung kurawalnya, dia A kali B ini maksudnya A dot B ini ya. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Ini apa bedanya kok nggak ada dotnya Bu di sini ya kan? Karena dia berlaku distribusi ya tadi kan didistribusi ya. Ini ke ini AB tambah AC ya. Jadi ini sebenarnya A dot C tapi boleh dihilangkan. Tadi dibilang boleh dihilangkan lah. Oke. A tambah B kali A tambah C. Jadi ini berlaku juga gini ya kalau dalam aljabar boolean ya. Kalau ada ini tambah BC, ini maknanya B kali C, B dot C kok. Maknanya boleh distribusi satu-satu. A tambah B, A tambah C. Ya. Nah, A tambah B, A tambah C gitu. Tapi A dot 0 ternyata dia tidak boleh A0. Nggak lucu kali ya kalau ini. Jadi dia nggak bisa, dia harus tetap ditulis dot kalau dengan 0. Ya begitulah, udah dari sananya ya. Saya nggak bisa buktiin kalau dapat begini Bu. Aduh itu udah. Yang penting yang ini dia bilang kalau dengan 0 tetap A dot 0. Nggak, jadi kalau dilangkat jadi nanti A0. A0 nanti rancu dengan A 0-nya di bawah ya. Dalam suatu elemen A1 itu nggak boleh gitu. Ya. Dia ini itu mungkin yang dimaksud tuh gitu. Nanti dia sama dengan elemen yang itu. Saya lihat semakin ini aljabar boolean itu nanti semakin agak rumit ya. Kalau itu kalian belajar lagi, pelajari kalau saya kurang lengkap ya menjelaskan gitu. Misalnya atau apa ya namanya juga ini ya ulang kaji sebenarnya. Cuman saya uploadnya materinya tadi mendadak gitu. Jadi nanti kalau udah lepas nih pelajari lagi ya. Contoh soalnya lagi jelimet nantinya ya. Lagi panjang analisanya. Jalan penyelesaiannya itu lebih panjang. Nah, sekarang ini prinsip dualitas. Nah, ini lagi senang sedikit. Ini lagi senang sedikit nih. Lagi senang gitu ya. Lagi mudah.
lebih mudah dikit ya, yaitu dia apa namanya itu ya, dualitas kebalikan gitu. Dualnya itu maksudnya sebenarnya sama, tapi cara penulisannya adalah kebalikannya. Ya, ini saya kasih tahunya A dot 1 kan, A plus A komplemennya nih plus. Jadi saya kasih tahu, dan ini kali ya, kan kali nih, ini dengan ini kan kali kan, tuh ya. Saya kasih tahu bahwa gini, kalau dot dualnya plus ya, kalau plus dualnya apa? Dot gitu. Kalau kali dualnya tambah gitu ya. Ingat ya. Jadi sekarang ini A dot 1 berapa? Jadi A plus, oh ya 1 dualnya 0. 0 dualnya 1 ya. Ingat ya gitu. Jadi A dot 1 jadi sama dengan A plus 1. Betul tak? A plus 1, A plus 0. Karena 1 jadi 0 ya. Ingat yang dual itu gitu. Yang dual itu dot plus yang boleh kebalikan 1 dan 0. Dan kali dengan tambah. Gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau komplement di atasnya ini unary-nya nggak berubah. Oke. A tambah 1 itu jadi 0 ya. A tambah 0 kali itu ditambah 0 berubah jadi 1 gitu ya. Dual itu begitu. Plus berubah jadi dot. Kalau A komplement tetap A komplement. Nah, 0 berubah jadi 1. Nah, gitu ya. Paham? Nah, terus ingat A kali. Berarti apa? A tambah. Kok saya A tambah tuh ya. Ini yang tadinya A dikali jadi A tambah kurungnya A komplement. Oke, tetap. Kalau tambah jadi bedot ya. Dot B. Tapi tetap dikurung. Ya, nah sama dengan apa? A dot B dualnya A tambah B. Nah, ya, saya nggak lihat. Ini lawannya, ya, betul tak? Gitu. Nih ya, ini dualnya ini, gitu ya. Tuh. Lepas tuh kali nih, ini kali ini dualnya ini tambah dulu. Lepas tuh ini plus ininya dualnya dot ya. Nah, itu sewarna ya, kita tengok ya. Ini kan A kali langsung dalam kurung. Ini sekarang A tambah. Nah, A komplement tambah jadi ini. Itu dual. Dual. Sama dengan A dot B sama dengan A tambah B ya. Ingat. Kalau ada soalan, buatkan ini apa contohnya, buatkan persamaan aljabar boolean menjadi dualnya. Menjadi dual aljabar boolean. Nah, itu ini dia. Dia kebalikan dual. Itu lagi senang yang itu. Ya. Nah, ini dia nih. Hukum aljabar boolean dalam dual. Dual itu jadi 1 dan 2 gitu. Ya, mana tuh? Warnanya udahlah lanjut. Nih, ini ada 1 dan 2. Itu lihat, ini dualnya plus, dualnya apa? Dot. Betul nggak? Ya, 0 dualnya 1. Gitu ya. Tuh. Ini plus dualnya dot. Hukum idempoten. Sekarang hukum komplementnya berlaku. Tapi lihat ini dualnya plus jadi kali ya enggak? 1 dualnya 0. Begitu tuh, tengok ya. Jadi ini dual. 0 jadi 1. Begitu semua. Kok ini enggak ada dual. Komplement yang unary itu enggak ada dual ya. Nah, ini sekarang jangan lupa A plus A, B maknanya A kali. Yang plus ini dijadiin kali gitu ya. A plus B kali jadi B jadi plus gitu ya. Nah, ini agak penting juga
untuk kalau dual itu ya. Ini rumus yang bagus ini. Tabelnya kamu ini apalin. Ini 0 1 0 ya. 0 komplement jadi 1 komplement. Kebalikan. Oke. Sekarang bagaimana lagi masih berlaku hukum aljabar boolean. Contohnya nih sekarang. Ayo sekarang bagaimana dualnya? Hukum aljabar boolean yang dari sini dari rumus tadi, tabel di sini berlaku. Kalau ada soalan seperti ini nih, A tambah AB, A komplement B ruas kanannya A tambah B. Buktikan nih. Jadi bagaimana? Dijabarkan. Ya, jadi dijabarkan bahwa A tambah komplement B harus sama dengan A tambah B. Ini ujung-ujungnya sama. Ya. Pelajari nanti A tambah AB tambah AB. Ya, bisa. Bisa nggak? Ini adalah dual dari ini loh. Paham ya? Betul tak? Kalau A tambah jadi kali nih. Terus ini tambah jadi ini. Terus A komplement B, A tambah B. A tambah B jadi A kali B. Ya. Ini jadi ini. A tambah AB sama dengan A tambah AB tambah AB. Ya, jadi ini ditambah ini dengan ini. Nih, ini penyelesaian ini, penyerapan. Kita coba lihat yang ini. Ya, A tambah A, A dot A juga ya. Gitu ya. Nanti kalau soalan itu harus hafalin ini ya. Hukum paling sering De Morgan. De Morgan ini selalu dipakai soal-soalnya. Bagaimana hukum De Morgan? Gunakan hukum De Morgan. Ya, jadi kalau ada ini dia berlaku. Ini nih. Ini. A tambah B komplement. Jadi sama dengan ditulis bisa juga A komplement kali B komplement. Dikeluarin ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Kalau kebalikannya, kalau dia di sini A dot B sama dengan dijabarkan jadi A tambah A komplement tambah B komplement ya. Berlaku hukum ini. De Morgan. Nah gitu ya, kalau ada A tambah BC sama dengan A tambah B kali A tambah C. Gitu. AB tambah AC. Tuh ya. AB tambah AC. Ini bagus. Nah, bila ketemu soalan ini nih tadi, nah, jadi berlaku semua itu. Pakai yang di table ini. Ya. Jadi akhirnya dia berlaku hukum dualnya. Coba contoh-contoh sebentar kalau pakai hukum sendiri. Berarti A tambah B berapa tadi? Nah, ini ya.
Jadi A-nya itu dikeluarin ya, B-nya dikeluarin, A-nya di ini dimasukin sama-sama. Saya udah dapat nih A tambah, betul. Oke, betul. Nah, jadi bila dia keluar A tambah A komplement, cari rumusnya. A tambah A komplement ini satu berarti ya. Berarti ini satu nih. Nih rumusnya. Ini A tambah A komplement 1. Bila jumpa apa yang ini dia. Jadi 1 kali B. Jadi A tambah B. Jadi terbukti ya. A tambah B. Udah. Oke. Sekarang ini fungsi boolean ya, boolean karena kita emang tajuknya tentang boolean, apa aja fungsi-fungsinya. Dia merupakan pemetaan. Nanti ya ada suatu himpunan Bn ke himpunan B, ekspresi boolean. B adalah himpunan berbentukan pasangan yang beranggotakan pasangan terurut di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi booleannya, nah ini udah masuk nih. Sekarang ini udah mulai masuk ini lagi gitu. Ada kanonika gitu. Ya, ada SOP, ada POS, XYZ. Misalnya ada XYZ, XY, X komplement Y tambah Y komplement Z. Ini dia. Turut ganda 3 kehimpunan kosong. Ada di contoh misalnya. 101 berarti X sama dengan 1. Ini XYZ ya. Kalau dibilang X dan Y dan Z, Bn ke B. Ini Bn-nya, ini B-nya. Jadi apa aja? Ini terdiri dari 101, 1 dan 0. Jadi maknanya X adalah 1, Y adalah 0, nih ya, tuh. Z adalah 1. Oke, karena dia pasangan terurut ganda 3 namanya ya. Karena ada X, ada Y, dan Z. Gitu. Sehingga function 101 bagaimana jadinya? Yaitu 101 tambah 1 seperti ini nih, yang ini nih. Mana tadi nih? Ini bentuknya ini ya. Ini harus dibentukin ke sini XYZ. Berarti 101. Nah, lepas itu apalagi ditambah, oke. Ini ditambah ya. Oke. Ini harus sesuai bentuk ini ya. Ini. X komplement Y, berarti X-nya tadi 1 ya. 1 komplement 0. Yaitu ini dot ya maksudnya. Nih, ini dot. Ini dot. Ini dot. Nah, lepas itu apalagi tambah bentuknya disuruh Y komplement Z. Y-nya berapa tadi? 0 komplement 1. Nah, udah. Ya udah kita hitung aja. Sekarang berapa nih? 1.0 0 0.1 0. Betul. Lepas itu 1 komplement dot 0 berapa? 1 komplement adalah 0. Betul tak? 1 komplement itu kebalikannya adalah 0. Kalau 0 komplement kebalikannya 1. Ya, jadi kali 0, 0. Betul. Sekarang 0 komplement kebalikannya jadi 1 ya. 1 kali 1, 1. 1.11. Jadi hasilnya 1. Betul. Ya, jadi fungsi F memetakan pasangan turut ganda XYZ dengan fungsinya ini hasilnya berapa? Fungsi booleannya yaitu 1. Sekarang contoh fungsi boolean yang lain. Coba misalnya fungsinya bentuknya X. Ada lagi X komplement Y tambah XY komplement misalnya. Ya, kayak gini. Setiap perubahan dalam fungsi
Boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Ini literal gitu ya. Ini literal. Nah, coba fungsinya misalnya bukan B ya. Misalnya tadi himpunannya H lah sekarang. XYZ-nya juga tetap terdiri dari XYZ kayak gini ya. Ini 3 urut ganda ya, 3. Kalau ini kan 2 ya, XY. Ini XYZ. Dia bentuknya misalnya XYZ komplemen. Pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Yaitu X, Y, Z komplemen. Oke, jadi bentuknya begini. Bagaimana the truth table? Ayo, ya gitu ya. The truth table-nya apa dulu? X dulu, Y dulu, dan Z-nya dibuat. Lepas itu dibuat lagi Z komplemen juga boleh nih. Ini Z komplemen ya, misalnya. Jadi X kali Y kali Z gitu. 0 0. 0 kali 0 kali 1. 0 0 darat apa dot 0 dot 1 0. Jadi yang satu hanya 1 1 1 1. Oke, udah dapet ya. Dengan soalan yang ini nih, tengok ini. Nyatakan dalam tabel kebenarannya seperti ini. Gitu. Ya. Oke, paham ya ini? Tergantung soalannya, kalau saya suruh tabel kebenaran buat seperti ini. Lepas itu kalau kayak gini, contohnya tadi, buat fungsi booleannya yang literalnya seperti ini bentuknya, yaitu kehimpunan hasilnya 0 atau 1. Nah, udah. Biasa ditentuin X-nya berapa, Y-nya berapa, 1. Nah, udah masukin ya. Dengan pakai hukum yang di dalam tabel tadi. Mana? Yang ini. Ya, jangan lupa. Tabel ini. Oke, udah. Ini masih senang dikit ya, masih gampang. Nah, sekarang udah ya, itu fungsi boolean ya. Sekarang ini bagaimana komplement fungsi? Nah, ini ada ini nih, komplemennya ada lebih dari 1 nih, ada Y komplement, Z komplement, karena terdiri dari 3 urut ganda. Ya, komplement function komplement, yaitu cara pertama. Boleh berapa cara? Cara pertama menggunakan hukum De Morgan. Tadi De Morgan-nya mana sih? Nih ya, ini ya. Hukum De Morgan. A tambah B komplement sama dengan A komplement tambah dikali B komplement. Ini mengandung apa tadi? Dual ya. Ingat ya, ini dual. Ini nih, tengok nih. Ini dual. Kalau ininya ini ya, kalau ininya tambah, ini jadi kali. Kalau ininya kali ini tuh, ininya tambah. Betul tak? Nah, itu ini berlaku dualitas ya dalam hukum aljabar boolean. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita lagi tadi masuk complement function-nya. Jadi apa nih? Hukum De Morgan untuk 2 buah peubah X1 dan X2 adalah misalnya X, Y, Z sama dengan, ada soalan ini soalnya, contoh soal misalnya ada bentuk iliterasinya, literalnya ini X kali X dot Y Z ini. Oke, maka nih kalau ada bilang komplement fungsi, jadi fungsinya ini ditambahin komplement gitu ya. Gitu. Nih, fungsi ini ditambahin komplement ini. Ya. Tuh, ya. Nah, jadi makanya disebut komplement fungsi. Fungsinya dikomplemen. Jadi bagaimana? Maknanya kita komplemen aja semua gitu. Ya. Bentuknya gini, X, lepas itu dikurungin bentuk biasa, tapi yang ini semua nih dikomplemenin. Karena satu fungsi semua nih, fungsinya nih. Ini satu fungsi semua. Ya, jadi ujungnya dikomplemenin dulu semua, nih. Tuh ada komplement ya, tulis ujung tuh. Lepas itu dikeluarkan. Kita pecahkan. Oke, sekarang X
dikali komplement di luar, ya, jadi X komplement. Oke, lepas itu yang ini sekarang kita baca Y komplement dot Z komplement dikali komplement lagi. Maknanya apa? Hilang ya? Betul tak? Kalau itu belum disederhanakan, kalau yang ini dia belum dikeluarin berarti nih. Ini nih, maaf, yang ini dengan ini dia dipecahkan dulu ini. Ini dipecahkan dulu. X-nya aja udah dikomplemenin, lepas itu YZ tetap ditulis seperti biasa, komplement. Jadi dipecahkan dulu. Oke, sama aja. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. X komplement tambah, nah YZ baru di ini. Kenapa begini? Tadi ini berlaku apa nih? Hukum De Morgan ya, betul tak? Ini plus jadi dot. Nah di sini, betul tak? Ini nih, table tadi. Saya suka ke sini lagi. Ini dia. Nih, ini dia. A plus B komplement. Jadi A komplement dot B komplement. Betul nggak? Saya suka gitu. Membuktiin benar nggak dia nih? Nah, jadi ini ada komplement. Tuh ya. Berlaku. Itu sini ada plus. Nah, berarti Y komplement dikali ininya diubah menjadi dot. Ini dot nih. Ini sebenarnya ini diubah jadi dot. Sesuai dengan De Morgan tadi. Nih, A plus B jadi A komplement B dot B komplement. Atau kebalikannya. Kebalikannya. Udah sampai mana tadi? Ini ya, oke. Kita harus analisa dulu ya. Saya nggak mau langkau nih. Supaya kita lebih paham. Oke, ini nggak usah diubah dulu. Masih bentuk mulanya. Jadi komplement dipecahin, YZ komplement tapi didotin, dikali, didot bukan ditambah lagi. Ini jadi dot nih, ini dot. Dot. Ini YZ, ini YZ komplement. Jangan lupa ya, ini masih dalam bentuk komplement. Dia komplementnya belum dipecah, belum disederhanakan maksudnya. Lepas itu oke, X komplement tambah. Nah, ini baru disederhanakan ya. Kalau Y komplement ketemu Y ketemu komplement habis ya. Ini conteng habis. Warnanya merah kalau habis ya. Jadi ini habis. Berarti jadi kembali Y biasa. Y dengan Y komplement dengan Z komplement, Y komplement kali komplement jadi Y biasa. Z komplement dikali dengan komplement Z biasa. Kalau ini lain, Y komplement, Z komplement ya. Nah, sekarang jangan lupa ini berlaku De Morgan juga. Paham tak? Ayo, yang ini YZ jadi apa? Ingat, jangan lupa ini tambah, kebalikan. Lepas itu yang ini Y kali Z berlakunya tambah. Ya. Karena disuruh bilang pakai hukum De Morgan. Nah, itu tergantung soalnya nanti ya. Gitu. Jadi kalau ada contoh soal gitu, kalau saya belum sempat jelaskan, kalian pelajari sendiri, kok ini bisa dapat segini, bisa dapat segini. Itu ya, enaknya kayak gitu, jadi nanti paham gitu. Walaupun saya nggak detail gitu jelasinnya, nanti baca aja lagi. Kita contoh-contoh sendiri aja. Oh begini, tapi matematika tuh harus dibuktiin ya. Jangan janji-janji ya. Gitu. Seperti itu maksudnya. Karena dia pingin fakta sebenar. Kalau social science enggak, kita harus pinter menganalisa. Social science itu sosial ya, ilmu apa tuh? Ilmu apa aja ya? Politik, ilmu geografi, sosial, ekonomi, terus apa lagi tuh? Ya semua lah, sejarah, histori. Walaupun histori sejarah itu harus ada, memang harus ada yang nggak bisa diubah tahun-tahun ya. Artefak-artefak tuh nggak bisa diubah karena udah bukti sejarah gitu, secara alam. Nah itu malah kalian kalau masuk jurusan itu malah harus pinter analisa ya, hukum. Nah harus pinter bagaimana ya
bisa menjatuhkan lawan dengan analisa atau menjawab tepat dengan yang benar gitu analisanya sesuai fakta ya, sesuai fakta juga ya. Atau di bidang hukum, nah itu harus hukum adil ya, nggak boleh ini gitu ya. Nah ya seperti itulah, ilmu-ilmu semua ada kekurangan apa, ada ciri khas masing-masing gitu. Nah kalau teknik ini, siapa yang suka teknik, misalnya matematika ke IPA ke apa semua ya, biologi gitu-gitu semua, ya kita harus membuktikan gitu. Maksudnya nggak bisa ya gitu, nanti aja, maksudnya pokoknya bisa gitu hasilnya, nggak bisa gitu ya. Tunggu saya lihat chatnya, kenapa nih chatnya enggak ya. Nah ya, jadi saya mau apa, kalau ada contoh-contoh yang belum sempat kita bahas gitu ya di pertemuan, kalian ini juga gitu ya, aktif coret-coret sendiri gitu. Oh dapatnya begini, dapatnya gini. Banyak sih sebenarnya buku-buku saya, kalau mau kasih sekalian semua nih berapa slide jadinya ya, dari buku referensi bahasa Inggris saja belum habis gitu ya, belum habis saya baca, belum habis saya pelajari gitu ya. Ya mereka pakar-pakar di bidang matematik ya gitu ya, walaupun saya bukan khusus jurusan matematika gitu ya, cuman saya harus baca juga gitu, mereka tuh analisanya tajam gitu, maksudnya sampai detail gitu, dan berbagai contoh itu diolah gitu ya. Nah kalau kalian rajin baca referensi bahasa Inggris lagi bagus, karena buku-buku mereka tuh lebih detail ya, contoh-contohnya lebih beragam, dan nggak mungkin saya tuangkan semua dalam slide ini ya, waduh udah berapa nanti slide-nya banyak gitu ya, dan nggak habis-habisnya gitu. Padahal bab ini kita harus sesuai waktu ya, maksimal 2 kali pertemuan gitu, dan ini ada 14 kali pertemuan, udah berapa sekarang ya, jadi nanti gitulah, ini aja 2 kali nih, minggu depan harus masih lagi bab 7 gitu ya. Oh, mungkin kalau mata kuliah lain itu satu hari ini udah satu bab, udah sederhana banget gitu ya. Kalau ini nggak bisa ya matematika diskrit. Saya nggak mau ambil, nanti saya nggak ngasih ini teori ini gitu kan, karena udah di RPS sudah dimasukkan gitu. Ya walaupun saya nggak detail ya, dari kalian aktif sendiri nanti. Nah lepas kedua tadi kan cara pertama De Morgan kan ya, kalau ada complement functionnya itu pakai hukum De Morgan boleh. Terus ternyata pakai prinsip dualitas, ini lagi senang sedikit ya, yaitu yang apa tadi, kebalikan ya. Bisa ada contoh, tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan f, fungsi itu, f itu fungsi ya, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Nah, jadi didualitasin dulu, dibalikin dulu, baru dikomplementkan ya. Jadi gini, misalnya ada soal nih ya, terdiri dari 3 ini, X, Y, Z, yaitu ini bentuknya, literalnya ini bentuknya kayak ini. Maka dualnya apa? X, ini mulai lagi nih, X, ini kan dikali, ini dot, kok jadi, oh kamu ini, kenapa ke sini jadinya? Oke. Ya, jadi gini, ya, ini X dot, berarti ini apa? Dualnya tambah, ya ingat nggak? Lepas tuh Y komplement Z, berarti ini dot ya, berarti ini tambah, betul tak? Nah, lepas tuh karena ini tambah, berarti ini dot, jadi ini dikali, dikurung ya, jangan lupa dikurung, karena mengerjain ini dulu, baru ngerjain yang ini gitu. Ya, terus ini y dot z, jadi y tambah z gitu ya. Tuh, ini masih senang nih. Ada nanti ini lagi ya, soalannya lagi panjang, literalnya gitu ya. Dan saya akan mau buka lagi buku-buku referensi
bahasa Inggris yang lain, yang tebal-tebal itu, saya ingin cari lagi variasi mereka tuh seperti apa gitu ya. Supaya nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi. Supaya nambah ilmu ya, dikit-dikit. Saya pun ilmunya masih banyak, yang ini harus banyak baca gitu ya. Kita yang harus banyak belajar ya. Maksudnya kita nggak boleh puas gitu. Oh, ilmu saya udah cukup. Mana ada kita ilmu cukup ya. Nggak bisa sampai hari akhir zaman kita nggak akan cukup ilmu kita. Emang sedikit aja ilmu manusia itu ya. Maknanya apa? Di atas langit ada langit lagi. Maksudnya bahwa kita merasa kita paling pakar, paling ahli gitu. Ya ternyata zamannya nanti ada lagi yang lebih ahli dari kita gitu ya. Nah itu jadi kita tidak boleh puas dengan apa yang kita punya, ilmu yang kita punya. Kalau boleh belajar aja terus ya, pelajari gitu. Misalnya dari saya cuma segini, kalian harus lebih lagi dari saya gitu. Jadi maka dualnya kan disuruh tadi dual dulu ya. Tadi De Morgan udah, sekarang cara yang kedua dalam komplement ini adalah pakai dual. Jadi dual dari fungsi ini udah ya, ini udah nih, udah kebalikan semua, oke. Lalu dikomplementkan. Komplementkan tuh kasih tanda ini maksudnya tanda kutip di atas ya. Tanda kutip gini sehingga yang tadi hasil dual itu ini ya hasil yang ini nih. Ini harus dikomplementkan. Berarti apa? X-nya ditambah ini tanda kutip tambah yaitu tanda komplement. Lepas tuh YZ-nya kali YZ sama dengan F komplement. Berarti X komplement Y tambah Z, Y, saya nyebutnya susah ya. Y tambah Z, Y tambah Z. Jadi begini, dia X komplement. Ini gini tuh, ini belum selesai nih saya sebut ya, saya tulis. Nanti hasilnya akan jadi gini. Ya, jadi dia ini belum selesai. Jadi kan mau dikomplement semua nih ya. Jadi X tambah komplement berarti ini dikomplement semua ya. Kayak gini nih. Nah, ini macam nih. Ya, dikasih komplement di luar ya semuanya dalam satu fungsi ini. Ya, nanti teruskan lagi ya yang ini ya. Kenapa saya nggak selesaikan? Sorry. Jadi kalau ada yang saya silap, tegur aja. Gitu. Apalagi kalau matematika ini perlu ketelitian, ada kurang dikit komplement nggak ada, itu salah. Lepas itu tambah jadi kurang, ya kurang ditambah itu salah juga gitu. Nah itu ya, ini belum selesai. Oke, lepas itu sekarang kembali, ada lagi bentuk pembahasan sub berikutnya adalah bentuk kanonik di dalam aljabar boolean. Ya, kanonik dalam aljabar boolean. Nah, ini udah mulai masuk pening-pening lah nih kalian nih ya. Nih. Oh iya, tak masih tahu kalau kemarin itu nilai-nilai UTS kalian tuh sedang-sedang lah. Saya tengok nampak ya sedang. Tapi yang paling agak lemah penjabarannya. Jabaran matematikanya. Makanya kalian nilainya ada beda-beda ya. Misal jawabannya hasil ujung-ujungnya sama misalnya. Hasilnya 1 gitu ya. Semua 1. Benar sih, cuman penjabarannya kok aneh-aneh gitu. Ada yang begini, ada yang begitu gitu. Nah itu ya. Jadi makanya nilai UTS kalian nggak sama gitu ya. Walaupun ujung-ujung jawabannya sama gitu ya. Saya lihat dari ini ya, logika itu penjabaran itu menunjukkan logika kalian jalannya, cara jalan itu ya, memahami. Nah itu jadi oh nih jadi makanya beda-beda kan, ada beda dikit aja, ada yang 86 ada yang 85, nah gitu misalnya, dan 75 72 beda angka belakang itu dari 71 kok bisa ya, ya bisa aja gitu karena saya lihat kalian agak beda-beda cara logika jalan, cara jalan itu. Nah itu membuktikan sampai tingkat paham kepahamannya itu di sampai di mana itu udah kelihatan gitu ya. Ya jadi nah itu jadi ada yang awalnya enggak bener, terakhirnya ada juga yang cara jalannya benar. Jadi ada
cara penilaian saya tuh lain lagi ada gitu. Ya. Jadi beda-beda ya hasilnya. Nah, dapat nilainya tuh. Nah, jadi bentuk kanonik. Ya, jadi bentuk kanonik ini tadi ingat ya sebelumnya mempelajari apa tadi? Dualitas, komplement, lepas itu apa lagi? Ya, banyak lah ya. Ini ada hukum aljabar Boolean. Nah, sekarang kanonik. Nah, ada lagi tajuk namanya kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik, penjumlahan dan perkalian. Nah, ini dia. Ingat ya. Maknanya apa? Penjumlahan dari hasil kali gitu. Yaitu bahasa Inggrisnya apa? Sum itu kan hasil jumlahnya, penjumlahan of penjumlahan dari produk hasil. Nah, hasil kali yaitu disingkatnya SOP. SOP gitu. Misalnya ini dibesarin jadi paham gitu bahwa ini singkatan dari ya SOP. Terus itu hasil sum penjumlahan dari hasil perkalian. Sekarang ini kebalikan POS yaitu perkalian dari hasil penjumlahan dari hasil jumlah. Nah, beda gitu. Jadi ini pula gitu kebalikan. Ya. Nah, ini harus slow sedikit nih menjelasinnya. Kenapa slow? Karena nanti agak ribet nih. Tadi kan lambat ya mulainya. Oke, apa ya lebih dikit. Kalau pulang dari kerja ya saya maklumi lah, nggak apa-apa kalian sambil ini aja ada makan malam atau apa gitu. Nah, jadi sekarang contohnya misalnya XYZ. Berarti misalnya ada bentuknya ini, nah soalannya inilah, bukan kita yang buat lah. Suruh SOP-nya apa? Terus ada lagi seperti ini, yaitu ini sebutnya POS. Ini sebutnya SOP. Kenapa? Kan tadi jumlah dari hasil kali. Jadi hasil kali ini kali ini tambah ini. Bentuknya gini ya kalau SOP nih. Namanya min term. Ini min term dalam SOP. Nah, bila POS lain lagi bentuknya dikurungin, ada tanda kurung yaitu POS itu apa? Perkalian, hasil perkalian kan ini dikali ini ya tak? Dikali ini, tapi dia dalamnya jumlah tuh dari hasil jumlah. Jadi dari hasil ini tuh beda ya. POS itu bentuknya begini kurung, kalau SOP kali dulu baru plus. Kali dulu ini jumlah dulu dalamnya gitu ya. Paham? Diingat dulu ya, sampai sini loh, diiniin dulu. Ntar contohnya ribet nih contohnya nih. Jalan apa cara jalannya menjebak. Kalau kasih soalan begini lagi ya udah. Nanti lain-lain tuh kalian jawaban cara jalannya. Terus saya udah ngebaca gitu. Nah, udah di situ makanya nilainya ada yang beda-beda. Ada yang angkanya tuh angka belakangnya tuh beda-beda. Ya. Nih, ini adalah POS, yaitu hasil penjumlahan, hasil perkalian dari jumlah. Yaitu dalamnya jumlah ini hasil penjumlahan dari hasil kali. Ini penjumlahan dari hasil kali. Karena ini kali tambah kali tambah. Ini tambah kali gitu. Ya, diingetin dulu, dipahamin dulu. Kalau enggak nih. Jadi yang kalau SOP sebutnya min term, minimum term. Kalau POS max term, berarti maksimum term. Setiap suku ya, ini maksimum term. Jadi setiap min dan max mengandung literal lengkap. Literal ini nih, ini literalnya. Oke. Ya, udah paham ya? Nah, oke. Nah, ini tabelnya diringkas bentuk kanonik.
biasa kalau ada biner ya, angka biner apa? Angka biner itu 0 dan 1. Terdiri dari 2 saja, 0 dan 1. Dibikin tabel kebenarannya bisa gitu bentuk anonik ini. 0, 0, 01, 01 suku. Nah, sekarang inilah min term. Tuh, lihat min term kali. Kalau ini tengok yaitu max term ya, ini max term, ini min term. Ini tambah tuh, ini kali ya. Jadi ini min term adalah SOP. Ini apa nih? Saya lupa. Soalnya tulis lagi nih SOP ya. Yang ini POS. Karena dia ini bentuknya begini, ini bentuknya begini. Nah, lambangnya lain. Kalau SOP min term namanya juga min, lebih kecil. Berarti M-nya kecil, hurufnya huruf kecil. Ini upper, M-nya besar ya. Ini lihat bedanya. Kalau POS. Ya. Nah, udah oke. Pahami dulu. Ini bentuk bakunya ya. Yang ini nih, yang ini nggak usah pikirin kenapa ini X komplement Y komplement, ini X komplement Y-nya tidak, ini X itu tidak, nggak usah di ini. Maknanya kalau dia 0 ada komplementnya. Kalau dia 0 ada komplementnya, kalau 1 tidak ada komplement, tengok ya. 1 nih X-nya tidak ada komplement, yang ada adalah Y. Ini 1 tidak ada komplementnya, tuh tengok. Ya. Kita ambil rumus sendiri aja gitu. Ya. Ini M-nya kebalikan pula kalau POS. Kalau POS kebalikan, kalau 0 dia tidak ada komplement. Kalau 1 justru ada komplement. Ya, kebalikan dari sini. Jadi bisa-bisanya kalian deh ya nanti ngapalinnya bagaimana gitu. Paham ya? Ngapalinnya bagaimana? Ya, tapi kan ngerjainnya kan bisa di rumah ya. Kalau UTS atau kuis, tugas kan bisa di rumah. Maksudnya mahamin aja bahwa begitulah cara apa bentuk bakunya gitu aja. Sekarang ini itu tadi 2 ini ya, 2 elemen ya. Sekarang 3 berganda. X, Y, Z. Tadi X, Y aja. Begitu sama ya. Kalau 0, 0, 0, kalau SOP, saya tulis lagi SOP nih. Ini POS. Ya, jadi jangan lupa. Nah, ini lihat. Kalau 0, 0, 0, 0. Berarti ada komplementnya ya. Tengok ya di atasnya. Tanda ada komanya. Itu enggak 0, 0 ini tuh. 0, 0 tidak ada. Tapi kebalikan dengan ini. POS dia justru kalau 0 tidak ada. 1 ada. Gitu ya tuh. Dan ingat ini tulisan M-nya kecil, ini M-nya besar kalau POS. Oke, udah bisa bedain ya. Nah, udah. Kayaknya jadi nggak apa-apa ya tambah masa ya. Waktunya lebih banyak. Itu banyak contoh soal dan ini pun saya nggak ambil semua. Saya ambil dari Rinaldi Munir aja lah secara umum. Kalau kalian ada buku referensi lain lagi bagus, baca lah ya, pahamin gitu lebih detail. Nah, jadi ini misalnya ada nyata tabel kebenaran seperti ini kan. Bentuk anonik SOP-nya bagaimana dan POS. POS-nya. SOP dan POS. Buat sayur sopnya dulu. Oke, itu kan. Sekarang SOP menghasilkan, kalau kita cari yang nomor 1, yang menghasilkan 1. Nih menghasilkan 1 dulu. Nih menghasilkan yang 1 XYZ-nya 1. Ya. Nih, ini bentuk literalnya kayak gini misalnya. Nih. Udah disediakan tabelnya ya. Ini tabel standarnya udah ada. Kita berpatokan dari tabel ini. Kalau yang 1 apa? 1 apa aja? M berapa? Ini M0 tadi. Nampak tak? Nih tuh ya. Ini M0, M1, 2, 3. Ingat ya, yang atas 0. Berarti oke. Berarti ini berapa nih? Ini M0 ya. M0. M-nya kecil ya. Ini kan SOP-nya dulu. Ini 0.
M1, M2, M3 gitu ya. Ini M4, M5, ini M6, M7 gitu ya. Nah, jadi yang satu apa? M1. Nah, ini dia M1. Ingat ya. Paham tak? Ulang lagi ya. Nah, berpandukan literal seperti ini. Ini literalnya nih. Coba X complement Y complement Z mana? Cari ini. X complement Y complement Z. Nah, ini paham tak? Ini dia nih, yang kedua nih. Urutan dulu. Coba ini ya. Ini X, Y, Z. X complement Y complement Z. Berarti adanya yang kedua. Jadi M1. Betul tak? Jadi ini M1. Nah, paham? Ditambah. Sekarang bentuk yang ini. X, Y complement, Z complement. Coba. X biasa, Y complement, Z complement. Nah, berarti ini. Gitu aja. X, betul tak? X, Y complement, Z complement. Betul ya? Ini. Berarti dia M berapa? Dia adalah M4. Ini dia nih, M4. Ini tadi M1. Berarti nih. Berarti yang ini M4 tuh. Ya, udah benar ya. M1, M4. Sekarang yang terakhir nih, X, Y, Z yang tidak ada komplemennya. Berarti berapa? Nggak bisa ya kalau pakai jari. Harus ubah dulu. Pakai tas. Jadi ini dia. Tidak ada sama sekali ininya, komplemennya, tanda kutipnya. Ingat kita ambil yang ini, SOP, karena suruh SOP-nya dulu, Pak. Yaitu M7. Berarti benar nggak nih M7? Nah ya, nah ini dia M7 ya. Jadi hasilnya sigma untuk SOP adalah 1, 4, dan 7. Bentuk kanoniknya. Gitu. Itu ya. Nah, itu. Pahamin dulu ya. Oke. Udah tinggal dikit ya. Kalau kurang dah. Pas itu kalau pos kan suruh 2. SOP udah, sekarang pos pula. Kenapa pos ini harus 0? Maknanya, ingetin ya, SOP ini kebalikan dari pos. Kebalikan dari pos. Kalau SOP-nya dilihat dari 1, nih, hasil yang 1 ini, tengok nih ya. Hasil 1 ini, dan ini. Maknanya M1, ini M4, dan M7. Itu SOP-nya. Itu harus 1. Nah, sekarang posnya itu adalah harus 0, kebalikan dari 1. Karena SOP sudah menemukan, udah jumpa yang 1. Nah, sekarang di luar M1, M2, M1, M4, M7 ya. Di luar dari ini. Nggak boleh sama, karena ini SOP. Sekarang posnya adalah di luar dari 147. Yang di luar dari 147 apa? Ya itu 0 semua. Ini dia, ini ya. Nah, itu adalah pos. Kanonik yang pos. Nah, ini nih, kanonik pos. Nah, ini ya. Nah, ini dia nih. 0. Jadi mana selain dari 147, selain dari 147. Ya. Selain dari 147 itu adalah pos. Selain dari SOP. Jadi udah. Yaitu berapa? 147 jadi apa? 0 berapa lagi? 2, 3, 5, 6. Betul tak? Ayo. Nah, benar kan? 0, 2, 3, 5, 6. Ah, udah sip. Paham tak? Nolnya bagaimana nih? Ingat tapi tulisannya huruf besar ya. Nah, M0-nya M besar, M2 kecilkan M2 besar karena dia adalah pos. Tadi saya bilang bedakan kalau SOP M-nya kecil. Nah, sekarang ini tulis dulu ini bentuk literalnya harus yaitu yang menghasilkan 0 apa aja? M0. Ini kan kalau ini M1, ini M0 yang pos yaitu nih, M0 adalah X tambah nih, X tambah Y tambah Z. Tadi yang ini kan yang 147 nggak boleh lagi ya. Yang ini sekarang ini
lihat sebelah kiri, ini. Jadi ini X tambah Y tambah Z dikali X tambah YZ M2 dikali M3 dikali M5, ini kali ini ya. Betul ya? Nah, coba. Nah, ini dia. Ini betul ya, M0 ini, M2 ini, M3 ini, M5 ini, M6 ini ya. Nah. Dan lihat yang ini nih, tanda ini bukan sigma. Kalau pos dia tanda macam N. Kalau SOP dia tandanya sigma ya. Kita bilang sigma ya. Ini SOP-nya. Kalau yang ini pos bentuknya N dan hurufnya M-nya besar, pos. Nah, ya, jadi harus bisa bedakan posnya. Gimana? Udah pening nggak? Nggak ada suaranya? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak? Lumayan, Bu. Pusing. Lumayan. Lumayan pusing. Ini saya ngambilnya satu jenis aja loh, contohnya. Karena saya juga pening. Lumayan, Bu. Iya, bukan apa, saya tuh baca juga tahu dari buku referensi lain. Bang, ya Allah, ini kok ya, emang dia yang nulis pakar matematika gitu ya, bidang di situ gitu. Jadi harus ngikutin gitu kan, referensinya itu, oh begini. Saya nggak mau ambil contoh dari banyak referensi, ntar disuruh mana kalian jawab yang mana, saking banyaknya gitu, paham tak? Saking banyak cara jalan, nah udah tentunya salah juga gitu. Aduh, lumayan deh tuh ya, udah rehat dulu sebentar deh. Yang minum dulu nggak apa-apa sambil ini kayak makan malam apa ya, penting paham lah gitu. Nah sekarang ini lebih ini lagi, menurut saya sih digedein deh angkanya kok ya, karena harus dibesarkan supaya nampak Z-nya lah, apalah apa komponennya, apa komplemennya yang kutip atas tuh harus nampak. Kalau enggak, dah. Sekarang contoh ini nih, yang ini ya. Diantarkan bisa contohnya boolean f, ini fungsinya apa aja s, dan ini misalnya bentuk literalnya ini nih ya. Nah terus dalam bentuk apa kalau ini SOP-nya dan POS-nya udah mirip inilah, tapi ini lebih kompleks dikit, masih dikit, belum banyak. Oke, tarik nafas dulu. Nah jadi sekarang X dulu selesaikan, baru YZ-nya ini ya. X-nya dulu, ini X-nya dulu, ini X-nya dulu baru YZ-nya. Oke. Lepas itu bagaimana SOP-nya? Karena gini. Saya bacanya gitu aja sih ya. Apa ya? Dia X. Tunggu di sini. Kita lihat tabel ininya, coba kita. Jadi dia berlaku pakai ini nih, hukum ini nih. Nih. Ini dengan sendirinya gitu ya. A tambah A komplement, Y tambah Y komplement. Sama dengan 1. Sama dengan 1 gitu. Gitu ya. Kenapa Y? Karena di sini disuruh ini dia nih, karena di sini XYZ nih ya, ininya XYZ. Jadi kita nggak boleh jauh lagi dari tabel tadi ya, hukum-hukum aljabar boolean yang tadi harus terus jadi patokan gitu. Kalau lupa buka lagi gitu. Jadi ini berlaku nih, ini berlaku ya, sama dengan 1. Jadi berlaku ini. Kenapa pakai ini? Karena supaya dia X dikali 1 gitu, paham tak? Satunya ambil mana? Jadinya satunya itu
bukan A plus A komplement lagi, karena bukan A, yang ada X, Y, Z gitu. Jadi ambillah Y tambah Y komplement gitu ya. Kalau ada yang tanya, Bu, ini kenapa X kali Y? Ini dapat dari mana? Y tambah Y komplement gitu ya. Itu. Jadi dari tabel ini nggak boleh lepas primbonnya nih, ini primbonnya lah istilahnya, primbon aljabar booleannya ya. Yaitu ini nih. Yaitu nggak boleh lepas dari ini misalnya. Pokoknya semua nih nggak boleh lepas dari, tergantung dari soalannya. Jadi nanti kalian lihat, oh harus pakai yang ini nih bagus, karena kenapa satu, karena harus jadiin X tetap X gitu ya. Ya kalau jadiin X maknanya X-nya dikali satu lah. Yang satu apa? Yang hasil satu ini. Lepas itu apa lagi? Ada nggak? Ini dengan ini. Jadi kenapa masih tetap harus pakai hukum komplement gitu, paham ya? Itu jadi nah itu yang perlunya kita bahas, cara jalan matematikanya gitu. Nanti tiba-tiba pakai ini gitu. Ini kenapa pakai ini tiba-tiba ini? Nih. Karena masih berhubungan dengan komplement gitu loh. Jadi ya. Kalau yang lain sih hasil satu ada nih, lihat lagi, kita balik lagi, nggak apa-apa ya. Hasil satu lain yang lain ya ada nggak? Nih, lepas itu ini dominansi. Berarti yang masih kita pakai yang komplement ya, hukum komplement ya. Ini masih yang itu rujukannya gitu loh. Nah, jadi maknanya di sinilah kita buat-buatlah saja. Jadi X kali 1 ini maknanya tuh. Ini X kali 1 nih ya. Y plus Y1 itu adalah 1 ya. Oke. Udah tahu ya kenapa harus ambil nih, gitu. Sekarang dibuka XY ditambah XY. Tahu ya? Dibuka distribusi ini, hukum distribusi. Oke, ini yang ini. Lepas tuh lagi Z tambah Z supaya dia 1 kali 1 ya. Tadi kan A tambah sama ya, A tambah ini atau Y tambah Y komplement. Maknanya sama, Z tambah Z komplement. Kenapa nggak pakai Y tambah Y komplement lagi, Bu? Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada yang nanya kayak gitu? Ayo, kalau ada nanya gitu pasti berarti ini ya, udah paham, udah mulai paham. Yaitu, lihat ini X, yang terdekat ada Y. Sekarang nih X dan Y, mana yang terdekat adalah Z. Paham tak? X-nya dipakai hanya Y aja. Bila X dan Y dipakainya Z. Jadi jangan di luar dari X ini ya. Paham tak? Di luar dari X yaitu Y. Di luar dari X1 Y adalah Z gitu ya. Ini satu. Ini satu. Supaya tetap satu. Ya, ini dijabarin dikali ini. XY-nya juga dikali 1. Jadi akhirnya kita distribusin lagi, ini kali ini masuk ini. Ini kali ini, oke. Tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Dah. Ini baru X-nya nih. Ini baru X. Yang ini sekarang, yang ini sekarang. YZ kali. Nah, kenapa X tambah X? Ini 1 juga karena ini Y dan Z. Jadi di luar dari Y dan Z adalah X gitu. Dipakailah X tambah X. Bukan Y tambah Y lagi ya. Ya, bukan Y tambah Y lagi. Tapi karena ini Y-nya dan Z. Udah ada Y dan Z-nya. Tapi kalau yang ini ya. Udah ada Y dan Z. Ini udah ada Y, ini ada Y, ini Z. Jadi maknanya pakainya yang X gitu ya. Kita ambil, kita keluarkan, oke, tambah ini udah oke, udah paham ya. Jadi tadi saya pancing, belum ada yang nanya ini, kenapa pakai ini? Nah itu tiba-tiba aja, nggak ada rumus apa-apa kan? Oke. Oke, sekarang bagaimana? Ini udah disederhanakan X-nya jadi ujungnya ini tadi ya. X tambah YZ adalah tulis dulu semua yang tadi ini yaitu ini nih ya. Sampai XYZ ditambah ini, ditambah nih, bentuknya ini, tambah hasil YZ-nya apa? Ini.
Oh, saya kepotong ya. 2 nah ya, nah, dari sini itu XYZ nih ya, ini ditambah dengan ini karena YZ-nya nih, ini YZ-nya ya, ini YZ-nya. Udah campur semua, masukin semua ini dengan ini. Oke, jadi hasilnya ini. Dah. Capek. Lepas itu, nah sekarang lihat tabel yang tadi, the truth table-nya. Ya, XYZ-nya apa nih? Kalau XYZ, X komplement, Y komplement Z. Ini apa sih? Pos kan? Ini SOP apa pos? Dalam bentuk SOP untuk jadi pos. Oh, ini mah ini salah nih saya nulis, kok saya yang salah pula. Kalau SOP ini M-nya kecil, kok saya jadi M besar ya? Nggak ada yang protes ya, tadi udah ngantuk. Jadi coba X komplement Y komplement Z. Jadi apa di sini? Kita lihat tabel kebenaran primbonnya. Nggak apa-apa, lihat primbon, saya pun nggak hafal juga kan. X, Y, Z. X komplement, Y komplement Z. Betul nggak satu ya? X komplement, Y komplement Z. Nah iya nih dia nih. Nah, gitu ya, boleh. Nih. Jadi M1. Betul tak? Ya. Mana tadi? Nah, nih, tuh. Jadi ini M1 ya. Ini M1, nih M1 nih. Soalnya begini M-nya. Saya jadi nulisnya karena SOP, kan ini SOP suruhnya ya. Coba kalian ada yang tadi perasaan, Bu, ini M-nya kecil lah, Bu. Berarti itu maknanya paham dia yang nanya itu. Ya, ini ingat kalau ini udah benar sigma. Oke, jadi udahlah, yang penting udah ya. X, Y, Z satu lagi lah. M4, betul nggak? X, Y komplement, Z komplement. X, Y komplement ya. X, Y komplement. Nah, ini. Jadi M4, benar kan? Ya, ini M4. Tuh. Ini benar. Oke, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tadi seterusnya. Ini dan seterusnya ya. Jadi sigmanya diginin. M1, M4, M5, M6. Nah, ingat, ini SOP. Jadi kalau posnya adalah di luar dari ini ya jawabannya. Di luar dari M1, M4, M5. Jadi berapa? M0. Posnya jadi berapa? Ayo, bersuara. Posnya jadi berapa? M. Mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas. Ayo. Masih ini ya, masih standby. Sebut aja, sebut. Berapa? Mas-mas, mbak-mbak. Posnya jadi M0. Ini M-nya besar ya, kalau pos lupa malah kebalik M2, satunya kan 2. M2, M3, 3. Udah. M3. Udah kan? Udah ya? Iya. Ya. M0, M2. 0, 1. Udah, 2. M3. M3 ya. Jadi ada 3 ya. Yang lainnya udah yang 4, 5, 6, 7. Tapi cara jalannya itu yang bikin. Nah, ini dia betul ya. Nah, itu maksud saya. Biar ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, tapi jawabnya benar atau paham gitu ya. Nah, ingat tandanya begini kalau pos dan M-nya besar. Yang ini saya salah. Ini soalnya M-nya kecil. Nanti saya baiki ya. Udah malam. Atau kalian baiki sendiri nanti ya, kan udah unduh tuh ya, udah download. Nah, baikinlah sendiri. Itu kan dalam PPT kan, edit aja lagi. Ya. Bentuknya tadi literalnya sama, suruh cari pos nih, kayak gitu. Nah, ya. Jadi ingetin dia berlaku kalau A tambah AB, A tambah BC, ini tambah ini dikali X tambah Z berlaku. Coba kita ini. Kalau penasaran masih ini. Nggak apa-apa ya lambat sedikit apa kemalaman. Saya orangnya juga ini supaya tahu asal muasalnya. Coba kita hukum ininya tadi, hukum modernnya. X tambah berlaku lagi X tambah YZ. Ini yang ini ya, kalau nggak salah ini.
Iya, nih berlaku ya. Ingetin ini ya. Ini yang berlaku ya. Ini nih berlaku nih. X tambah YZ, ya tak? Berlaku nih. Berarti harus kali, paham ya? Atau yang ini? Ayo, yang mana nih? Hukum distributif atau yang ini? Hukum De Morgan, cara jalannya. A tambah YZ. Ini berarti, ya, kok nggak ada yang protes nih? X, YZ ya. Nulisnya susah banget yang pakai ini. X, YZ. Betul tak? Berarti hukumnya berlaku yang mana? Yang ini ya. Tuh, sama nggak bentuknya? Ya, ini bentuknya sama A, ini A. Terus BC, ini B dan C. Ya, betul ya. Kok ini enggak, A tambah B ya. Nah, oke, jadi berlaku yang ini. Oke, gitu ya. Nanti cara jalannya gitu. Nggak apa-apa. Buka primbon, tabel primbonnya dulu gitu. Berarti tunggu mana? Ini dia nih. Kita bahas dulu ya cara jalannya sebentar ya. Jadi dia berlaku distributif. Betul nggak tadi? Oh, balik lagi. Nah, tadi distributif. Nah, ya, nah itu ya. Nanti gini, kok bisa sih Bu tiba-tiba pakai ini? Udah, buka aja nih primbonnya nih. Hukum aljabar boolean ya. Jadi maknanya di jabarnya harus kayak gini. Jadi X tambah Y terus kali, saya nggak lihat yang tadi ya. X, ini ikut ini nih. X tambah C. C-nya itu Z. Berarti X tambah Z ya. Ya. Nah, jadi itu betul tak? Salah satunya aja. Tapi nanti selepas itu ini sendiri, analisa sendirilah. Nah, tuh bener nggak? Tuh ya, nih ya tuh ya, X tambah Y, X tambah Z. Jadi gitu ya, tetap berpandukan tabelnya hukum aljabar boolean tuh tadi. Kan kita nggak hafal lah sampai detail gitu. Misalnya ada bentuk ini, pakainya begini gitu ya. Jadi lepas tuh ingat akhirnya di satu-satu dulu. X tambah Y bagaimana jabarannya, dan lepas tuh X tambah Z juga ya. Oke, analisa sendiri dulu ya. Nanti kalau udah ada yang kurang ini kita discuss lagi. Ini udah hasilnya kok begini, coba. Nah, udah ada juga yang penasaran ya. Udah hasil akhirnya inilah pokoknya, yaitu 0, 2, 3. 0 itu, nah ini lihat ini ya, lihat di pos ya. Ini bukan sob, pos ekspresi. Nih tabel ininya. Nih. Tuh nih ya. Posnya berapa? Nih tuh. Nih ya tuh. X tambah Y tambah Z. Ini M0. Benar nggak tuh? Itu aja, satu aja dulu ya. Bukti ini ada. Yang lainnya udah tahu kan. Nih, nah kan. Nih, X berarti M0. Benar ya. Jadi tandanya gini. Posnya adalah segini. Jadi untuk mendapatkan angka ini aja kemana-mana dulu gitu ya. Tapi itulah matematika. Pokoknya orang maunya bukti yang gitu, enggak ngomong kosong gitu. Dan jadi puas kita, oh hasilnya seperti ini. Kalau kita udah biasa ini ya, mau buktiin, lama-lama kita macam apa ya? Tangan kita udah, logik kita udah jalan sendiri gitu. Lagi lihainya dalam penjabaran seperti ini, lihai gitu. Ya. Udah dulu ya ini ya. Minggu depan sambung aja ya. Konvensi tapi tekanan ini ya, betul tak? Kasihan saya. Besok mau kerja gitu, mas-mas mbak-mbak mau kerja, ingetin deh, nggak apa-apa ya. Jadi sesi kedua tuh campur ini dengan campur ini ya, campur ini konversi antar bentuk. Saya catat ya, sampai sini aja jam segini itu 252. Saya lupa buat Google Form-nya, masih panjang. Apa tanggung? Masih mau lanjut nggak? Sebentar. Aduh, mumet deh. Ya, saya catat dulu sampai sini. Minggu depan dilanjut dengan ini dulu, baru sama yang sesi kedua, bab 7. Tapi ya PowerPoint-nya.
Apa tuh bab 7. Ini apa namanya? Saya belum buat Google Form-nya untuk absen, maaf gitu ya, belum ini pula ya belum buat. Jadi absen ini sekarang pakai Google Form aja, gitu. Tapi belum ini ya, saya belum buat. Jadi saya sekarang manual lagi nih ya, snapshotnya saya manual aja lagi. Insya Allah saya buatin deh. Untuk seterusnya bentuknya gitu aja formnya, Google Formnya udah, tinggal judulnya nanti saya ubah. Gitu. Misalnya ini tanggal segini bab segini, tanggal segini bab segini gitu. Bagaimana ada yang perlu diap lagi? Jadi satu mata kuliah tuh maksimal 2 kali penemuan, bahkan orang mungkin dosennya cuma 1 ya. Tapi ini matematika saya nggak bisa cepet-cepet juga gitu loh, macam lari-lari gitu. Ini Allah apa yang saya cepet-cepet nggak tahu, sayanya nggak bisa gitu. Apa kalian yang bisa nggak tahu terus gitu. Jadi silahkan aja gitu kalau oh bisa Bu cepet-cepet ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau bisa cepet-cepet gitu. Tapi matematika kayak nggak bisa gitu menurut saya gitu. Ini udah udah malam terus pada mau kerja esok ya, Masya Allah. Di Malaysia ini lagi lockdown ya udah 1 bulan. Kita di lockdownin gitu. Jadi saya sih nggak kemana-mana juga gitu kan. Tapi boring ya nih, boring gitu. Apa? Ya nggak, udah turun sih angkanya, tapi ya masih 1.000 juga gitu yang kena positif. Ya udah usaha segitu mau diapain lagi kan. Mudah-mudahan di Indonesia jaga sendiri ya, walaupun nggak lockdown sampai kayak dulu gitu. Jaga kesehatan, ada virus terbaru lagi mutasi gitu, jadi kayaknya di mana-mana ini asalnya dari India sama UK kan, Inggris. Jadi ya benar kita ini semua sehat, orang-orang tersayang kita juga semua, tetangga kita semua gitu, saudara. Ya nggak ada lagi yang ini ya mau ditanyakan. Mudah-mudahan kalau ini pelajaran sendiri aja, kalau ada nemuin cara lain bisa di buku lain ya, ini sendiri analisa bagaimana begini-gini. Oh ya, alhamdulillah gitu, lebih paham gitu mungkin. Selamat malam ya itu gini, saya udah simpen kemarin yang aljabar linear, alhamdulillah ada di folder saya. Zoom itu kan dokumen, download Zoom-nya masuk situ ya. Mudah-mudahan nanti saya periksa masuk situ. Saya jadi nggak usah buat video tapping lagi ya, kan sama aja dengan menjelaskan ini, ya tak? Awal-awal dulu pakai video tapping, lama-lama kecuali gini, kalau nggak muncul juga lepas tuh ada error, pernah error gitu, udahlah saya akhirnya buat video tapping gitu ya. Untuk bab 7 ini 2 kali saya buat berarti. Sesi 1 sama sesi 2. Ya selamat malam ya, terima kasih Mbak-mbak, Mas-mas gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat, sedih juga ya ngelihat dunia kok jadi begini gitu, ujian kita gitu ya. Dan ini ya, kalau apa-apa nanti kuis ya, saya ingat kuis itu saya kasih juga tetap, tapi belumlah saya ini, nanti saya dalam minggu ini tetap saya kasih kuis gitu ya. Memang udah begitu kan ya peraturannya. Makasih ya, selamat malam ya, sampai jumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya stop record.